Halo teman-teman, selamat datang di program Belajar Bareng TikTok Shop. Saya katakan belajar bareng karena di acara ini kita akan banyak sharing mengenai TikTok Shop. Yang intinya kita akan belajar bersama. Nah, sebelum saya lanjut, perkenalkan dulu, nama saya Mahbub Rohmani, tapi biasa dipanggil Kang Mahbub. Di program ini saya tidak sendirian ya teman-teman, melainkan saya ditemani oleh sahabat saya yang kebetulan beliau adalah seorang praktisi TikTok Shop. Beliau adalah Kak Ratna. Harapan kami semoga ilmu yang teman-teman dapatkan dari program ini nantinya bisa bermanfaat. Oke, di video pertama ini saya tidak akan banyak membahas teknis mengenai TikTok Shop, melainkan saya akan mengajak Anda untuk lebih mengenal cara kerja dari TikTok Shop. Kenapa? Karena ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak banjir orderan. Maksudnya ketika kita sudah kenal cara kerja TikTok Shop, maka kita akan tahu apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita hindari ketika terjun ke TikTok Shop. Bukankah begitu teman-teman? Sebenarnya cara kerja dari TikTok Shop itu seperti apa sih? Yuk simak penjelasannya di video ini sampai selesai. TikTok Shop itu adalah pasar online ya. Katakanlah pasar online yang bisa diakses dan dihubungkan ke sebuah akun TikTok. Nah, TikTok Shop ini adalah tempat di mana pengguna TikTok bisa melakukan jual beli. Jika dilihat dari letaknya, TikTok Shop dan TikTok itu mirip seperti marketplace Facebook. Kalau teman-teman mainan Facebook ya, marketplace Facebook dan Facebook mirip sekali. Jadi bersandingan dalam satu tempat. Bedanya satu marketplace Facebook, katakanlah satu toko ini hanya bisa dipasarkan oleh satu akun. Misalkan saya main Facebook, kemudian saya jualan di marketplace Facebook, ya udah yang jualan saya aja gitu. Berbeda kalau kita jualan di TikTok Shop, produk yang kita masukkan ke TikTok Shop itu nantinya bisa dijual oleh banyak akun TikTok seperti itu. Nah, itu bedanya. Oke, secara garis besar ya saya jelasin dulu. Secara garis besar penjual di TikTok Shop, katakanlah penjual ya teman-teman, atau yang disebut dengan seller ya, seller di TikTok Shop itu ada dua ya. Secara garis besar itu saya bagi dua gitu ya. Yang pertama adalah pemilik barang, yang kedua adalah makelar atau yang biasa disebut oleh teman-teman itu sebagai affiliate. Saya jelaskan dulu yang pemilik barang ya. Misalkan Anda itu punya produk di rumah, entah Anda itu sebagai produsen ya, produksi sendiri, atau sebagai agen yang nyetok di rumah, ataupun sebagai supplier. Intinya ada produk di rumah, kemudian pengen Anda pasarkan di TikTok Shop, maka langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah membuka toko di TikTok Shop ya, membuka toko di TikTok Shop. Oke, kelebihan dari TikTok Shop ini, satu toko milik Anda ini bisa dihubungkan ke 3 jenis akun TikTok. Oke, yang pertama di sini ada namanya akun resmi ya, namanya akun resmi teman-teman. Nanti saya jelaskan ya. Kemudian ada akun pemasaran. Kemudian ada akun kreator. Ini menurut peraturan terbaru TikTok Shop ya pada Juli tahun 2022. Jadi satu toko bisa dihubungkan ke 3 jenis akun TikTok. Nah, 3 jenis akun TikTok ini tidak harus akunnya itu milik Anda, tidak harus. Saya jelaskan satu persatu dulu ya. Yang pertama dari akun resmi. Apa sih akun resmi itu? Akun resmi ini adalah gambaran dari toko milik Anda. Misalkan namanya di sini toko berkah. Maka ketika dihubungkan menjadi akun resmi, otomatis nanti namanya akan disamakan oleh TikTok. Misalkan di sini pertama namanya itu Udin gitu ya, si Udin. Nama akunnya si Udin. Nah, ketika dihubungkan ke toko sebagai akun resmi, maka nanti oleh TikTok akan diminta untuk upgrade. Ketika di upgrade itu akan jadi namanya akan disamakan dengan nama tokonya. Otomatis jadi toko berkah juga namanya teman-teman. Ya, jadi akun resmi ini adalah perwakilan dari sebuah toko, gitu ya. Kemudian di sini juga ada keranjang, semuanya ini ada keranjang teman-teman ya, ada keranjangnya juga, ada keranjang gitu, ada keranjangnya ya.
Nah, cuma bedanya kalau keranjang yang ada di akun resmi itu ketika dibuka isinya bukan daftar produk lagi, tapi isinya adalah halaman toko. Toko ya, halaman toko. Halaman toko itu berisi tentang produknya, gambar produk, kemudian harga, kemudian berapa produk yang terjual, kemudian pengiriman dan seterusnya. Itu nanti ada di akun resmi. Jadi intinya akun resmi itu adalah gambaran dari sebuah toko. Nah, akun resmi ini hanya ada satu ya teman-teman. Dan akun resmi ini tidak bisa menjual produk orang lain. Jadi misalkan di sini Anda memasukkan 5 produk, maka yang muncul di akun resmi di keranjang itu hanya 5 produk. Gitu ya. 5 produk. Hanya milik toko ini yang bisa dijual di akun resmi. Misalkan Anda pengen jualan produk orang lain, nggak bisa di akun resmi ya, nggak bisa di akun resmi teman-teman. Kemudian yang kedua namanya akun pemasaran. Akun pemasaran ini anggap saja adalah akunnya si admin. Misalkan toko berkah ini punya admin gitu ya, kemudian toko berkah ini pengen menghubungkan tokonya ke akun para si admin, maka dihubungkanlah akun para admin ini sebagai akun pemasaran teman-teman ya. Akun pemasaran, katakanlah akun pemasaran ini akunnya para admin seperti itu, admin toko. Nah, akun pemasaran ini maksimal ada 4 akun ya, hanya ada kuota untuk 4 akun yang boleh dijadikan akun pemasaran ya. Kalau akun resmi itu 1, akun pemasaran 4. Nah, akun pemasaran ini misalkan di sini yang adminnya itu ABC ya, ABCD. Ini admin semua bagian pemasaran. Nah, ketika ada orang beli melalui akunnya si A atau si B atau si C atau si D, maka si pemilik akun tidak dapat komisi ya teman-teman. Tidak dapat komisi ya, tidak dapat komisi. Tapi komisinya nanti itu langsung dibayar oleh si pemilik toko ini, itu teman-teman. Nah, kemudian untuk akun pemasaran ini juga boleh menjualkan produk orang lain. Akun pemasaran ini kan juga nanti ada keranjang ya. Selain jualan produk yang ada di toko ini, maka akun pemasaran ini juga bisa menjual produk orang lain. Maksudnya produk yang ada di luar toko berkah. Kalau akun resmi kan nggak bisa nambahin produk di luar toko berkah gitu. Oke, yang ketiga adalah akun kreator. Akun kreator ini adalah akun milik pengguna TikTok yang lain yang pengen Anda ajak untuk bekerja sama. Akun kreator tidak ada batasnya harus berapa ya teman-teman. Satu toko ini bisa dihubungkan dengan 10 akun kreator bahkan lebih. Jadi tidak ada batasnya, tanpa batas. Itu enaknya di TikTok Shop. Misalkan Anda punya toko ya. Misalkan contoh kasusnya begini. Misalkan ini adalah toko Anda, toko berkah. Kemudian Anda hubungkan ya toko ini ke akun resmi. Akun resminya cuma punya 10 follower misalkan. Kira-kira bisa laris nggak kalau punya 10 follower? Kebanyakan menjawab nggak bisa, wong cuma followernya 10. Nah, itu kalau media lain kayak gitu. Cuma kalau di TikTok Shop itu nggak jadi masalah follower teman-teman. Nah, kenapa? Karena Anda bisa bekerja sama dengan kreator lain atau pengguna TikTok yang lain yang followernya sudah banyak untuk ikut menjualkan produk Anda. Misalkan Anda bekerja sama dengan 10 kreator saja yang followernya itu sudah 10.000 atau 100.000 gitu ya, maka otomatis Anda itu seperti memiliki 100.000 calon pembeli ya. Anda hubungi aja ini para kreator untuk ikut bekerja sama. Nanti teknisnya di belakang teman-teman ya, di video berikutnya. Nah, ini kerjasama itu enaknya di TikTok. Meskipun followernya sedikit ya nggak menjadi masalah, karena toko ini bisa dihubungkan ke banyak akun yang sudah gede-gede gitu ya. Nah, itu penjelasan dari pemilik barang seperti itu. Nah, bagaimana dengan affiliate? Sekarang yang kedua ya, tipe penjual di TikTok Shop ya, namanya affiliate atau makelar online, di mana fokusnya affiliate ini hanya promosi ya, mempertemukan antara pemilik barang dan pembeli ya. Ya, bahasa gampangnya seperti itu. Jadi cuma promosi, ketika terjadi penjualan maka si affiliate ini akan dapat komisi dari pemilik barang, dapat komisi teman-teman. Akun kreator ataupun akun pemasaran yang menjualkan produk orang lain itu posisinya sebagai affiliate teman-teman.
Lantas bagaimana menjadi affiliate TikTok? Penjelasannya adalah setiap akun yang sudah memenuhi syarat itu otomatis sebenarnya keranjangnya bisa keluar, teman-teman. Apa saja syarat supaya keranjangnya bisa keluar, Kang? Nah, ketika materi ini dibikin ya bulan Juli 2022 itu syaratnya minimal punya 2000 follower. Kemudian usianya 18 tahun ke atas ya. Kemudian aktif konten selama 28 hari. Nah, akun TikTok yang sudah memenuhi syarat ini ya, memenuhi syarat ini punya 2000 follower minimal, usianya di atas 18 tahun, kemudian aktif konten selama 28 hari terakhir, maka otomatis nanti di akunnya akan keluar keranjang ya. Akses TikTok Shop-nya akan aktif. Caranya masuk aja ke menu alat kreator, kemudian klik TikTok Shop, maka akan muncul keranjangnya gitu. Nah, setiap akun TikTok yang sudah punya keranjang nanti bisa menjualkan produk orang lain, yakni buka masuk ke TikTok Shop kemudian tambahkan produk afiliasi. Nanti produknya para pemilik barang yang ada di TikTok Shop sini itu bisa dimasukkan ke dalam keranjang itu, teman-teman. Nah, aturan awalnya seperti itu. Nah, cuma kasusnya di luar itu ya, kebanyakan teman-teman banyak yang punya followernya masih belum 2000 gitu kan, tapi pengen jualan di TikTok Shop, pengen punya keranjang gitu kan. Bagaimana solusinya? Nah, untuk mensiasati hal itu akhirnya dipilihlah jalan siasat ya, namanya siasat itu untuk mensiasati ya. Akhirnya dipilihlah jalan dengan cara teman-teman yang followernya di bawah 2000 atau 0 follower ya, agar punya keranjang, akhirnya dianjurkan untuk bikin toko dulu di TikTok Shop, tapi nggak diisi barang gitu, nggak diisi barang. Ini kan siasatnya, nggak diisi barang. Kemudian toko ini dihubungkan ke akun yang followernya itu di bawah 2000, dihubungkan atau ditautkan sebagai akun pemasaran, teman-teman, akun pemasaran ya. Ingat, ini sebagai akun pemasaran, dihubungkan sebagai akun pemasaran, sehingga otomatis ketika sudah dihubungkan, otomatis di sini akan muncul keranjang, teman-teman. Jadi meskipun 0 follower ataupun 0 konten, Anda bisa jualan produk yang ada di TikTok Shop. Ya caranya itu tadi, bikin toko dulu ya, bikin toko dulu, gak usah diisi karena nggak punya produk di rumah, pengen jadi affiliate. Kemudian tokonya dihubungkan ke ke akun TikToknya sebagai akun pemasaran. Ingat ya, akun pemasaran, jangan hubungkan sebagai akun resmi. Kenapa? Kalau akun resmi kan hanya bisa menjual produk sendiri. Di sini gak ada produknya, maka otomatis di sini gak keluar produk. Tapi kalau dihubungkan sebagai akun pemasaran, di mana juga boleh menjual produk orang lain, nanti teman-teman setelah dihubungkan bisa jualan produk orang lain, tinggal tambahkan aja, masukkan ke keranjangnya ya. Produk afiliasi itu dimasukkan ke keranjangnya. Itulah cara kerja dari TikTok Shop ya, teman-teman. Sangat simpel sebenarnya. Nanti kalau misalkan masih ada yang pengen ditanyakan, teman-teman bisa ngobrol di grup diskusi ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk masalah teknisnya ya. Bagaimana cara daftar TikTok sellernya, nanti kita lanjut di video berikutnya ya.